Backgroundnya kompak nih ya. Oke, baik. Sambil menunggu yang lain, baru 29 ya. 29. Ya. Kelas ini ada 30 berapa ya? Tutup 30 berapa? Kelas 36. 37, Pak. 37. Oke, itu banyak berarti ya. Ya ada 8 orang ya. Oke, baik. Ini pertemuan ke-14 ya. Pertemuan ke-14, materi terakhir. Ya, materi terakhirnya sedikit ya, singkat. Paling setengah jam selesai ya. Ya, integrasi numerik. Ya, tapi mohon maaf, itu saya ngirim, lupa itu. Saya ngirim dari Google Drive ya. Ternyata itu belum lengkap. Ada yang kurang. Halamannya kurang sedikit ya. Halamannya. Oke, baik. Kita langsung saja ya. Supaya selesai setengah jam. Kenapa ke sini ya? Sama sini. Oke ya, sekarang kita masuk ke integrasi numerik ya, biasa pasangan dari diferensiasi numerik ya. Pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari diferensiasi numerik. Sekarang kita masuk ke integrasi numerik. Jadi hari ini kita belajar 3 metode sederhana saja ya, 3 metode sederhana ya, metode titik tengah, metode trapesium, dan metode Simpson untuk mengaproksimasi integral dari suatu fungsi yang tidak kita ketahui, yang lagi-lagi ya fungsinya kita dekati dengan menggunakan ya polinomial. Jadi kita aproksimasi dengan polinomial. Oke, ini formula sederhana. Jadi dulu saat kita belajar integral, ya mungkin kita masih ingat, ya masih ingat apa namanya metode Riemann, jumlah Riemann ya, jumlah Riemann untuk mendekati nilai dari suatu integral tentu, ya integral tentu, di mana dengan jumlah Riemann ini, ya kita mendekati integral tentu, karena integral tentu adalah ini ya luas area ya, luas area antara apa namanya sumbu ya sumbu x dengan kurvanya, di mana ketika kurvanya ada di atas sumbu X, dia jadi positif nilainya. Kalau di bawah, dia negatif. Jadi kalau dalam apa integral tentunya itu ada yang di bawah dan di atas, maka hasil integralnya adalah ya selisih ya, jadinya selisih luas. Ya, luas yang di atas kurva dikurangi dengan luas yang ada di bawah kurva. Sehingga integral tentu masih mungkin negatif ya. Ya, saya pernah ingat saya pernah bertanya ketika mengajar kalkulus, mungkin nggak integral tentu ya negatif, karena di kepalanya luas itu sudah bagus ya, luas area, maka jawabannya tidak mungkin. Berarti masih ada sedikit kesalahpahaman ya terkait dengan konsep dasar dari integral tentu. Ya, jadi integral tentu itu ya selisih luas, jadinya selisih luas. Ya, kurva yang ada di atas sumbu X dikurangi dengan yang di bawah. Jadi mungkin negatif ya. Jadi kalau integral tentunya negatif, berarti yang di bawah areanya lebih luas dibanding yang ada di atas sumbu X. Ya. Nah, karena berkaitan dengan luas, ya maka integral tentu ya dalam jumlah Riemann didekati dengan luas persegi panjang ya atau trapesium, ya persegi panjang atau trapesium. Oke. Nah, ini sebenarnya mengingatkan dengan rumus dari jumlah Riemann. Ini ya, mengingatkan dengan jumlah rumus dari jumlah Riemann. Nah, ketika ya ini adalah luas ini sebenarnya.
Ini AI-nya ini adalah selisih lebar ya, lebar dari persegi panjang, kita anggap persegi panjang gitu ya. Lebar dari persegi panjang, kemudian ini tingginya. Ya, sehingga AI dikali fxi jadinya luas, ya, luas persegi panjang yang lebarnya AI dan tingginya fxi. Kemudian ini ada sebanyak n plus 1 buah persegi panjang. Kita jumlahkan, ya, di mana persegi panjangnya dimulai dari batasnya dimulai dari A, ya, kemudian ujungnya, ya, itu sampai B. Jadi kalau kita gambarkan, misalkan ini A, ini B, ini sumbu X ya, ini kita semuanya di atas sumbu X saja. Ya, ini bisa kita bagi-bagi. Terserah mau baginya berapa banyak. Ya, misalkan kita hanya bagi 2, bagi 1, bagi 3 juga boleh. Ya. Nah, kita dekati dengan luas persegi panjang ini. Oke ya. Seperti itu. Nah, semakin banyak n, ini ada n-nya ada 3 ya, semakin besar n, ya, maka errornya pun akan semakin kecil. Ya, semakin besar n, errornya akan semakin kecil. Nah, berkaitan dengan integrasi numerik, ya, dengan metode numerik, biasanya kan fungsinya tidak kita ketahui, ya, fxi-nya ini nggak tahu kita. Nah, ini biasanya kita gunakan, ya, dengan aproksimasi polinomial, ya, dengan aproksimasi polinomial. Kalau kita hanya ketahui 3 titik fungsinya, maka ya kita bisa gunakan 3 titik itu untuk mengaproksimasi fungsinya, ya. Kemudian ya berikutnya ini metodenya ya, metodenya. Sorry. Sebelum kita masuk sini, ya. Jadi ketika n-nya, ya, n-nya mendekati tak hingga, otomatis AI-nya ini mendekati 0 ya, lebarnya mendekati 0. Nah, ketika sudah seperti ini limit n mendekati tak hingga alias AI-nya mendekati 0, maka ini ya ini menjadi sama dengan kalau fungsinya diketahui. Nah, ya, kalau fungsinya diketahui. Tapi di sini kan fungsinya tidak diketahui, ya, tidak diketahui. Ya, nah itu menjadi integral Riemann ketika n mendekati tak hingga, berarti a-nya mendekati 0 dan fungsinya diketahui, berarti ini menjadi konsep dari integral Riemann. Nah, kita gunakan konsep itu untuk integrasi numerik. Oke, sekarang ini metode ya untuk integrasi numerik. Kita belajar metode sederhana saja, ya. Ada 3 metode. Yang pertama dengan metode titik tengah, ya, midpoint, ya. Jadi misalkan kita punya interval dari A sampai B, kemudian kita pilih titik tengahnya sebagai titik representasi persegi panjang. Jadi jadinya persegi panjang, ya, persegi panjang, ya. Nah, dengan ini ya kita dapatkan persegi panjang, kita cari luasnya dan itu merupakan aproksimasi, ya, integrasi numerik tadi, ya. Jadi kalau misalnya anggap saja fungsinya seperti ini, maka luas persegi panjang ini sebagai aproksimasi dari luas kurvanya yang ada di atas sumbu X, ya. Ya, seperti itu. Oke, jadi kita dapatkan rumusnya, ya. Pertama ini tingginya sama dengan F A plus B per 2. Jadi kalau titiknya ini adalah titik C, jadi ini FC. Ya, FC dikali B min A. Ya, B min A ini adalah rentang atau ya rentang intervalnya, ya. Ini anggap saja H misalnya. Ya, misalnya ini H. Ya, rentang nilainya. Jangan H. Delta X saja. Ya, delta X. Ya, ini delta X. Ini jadi delta X. Atau lebarnya. Lebar dikali tinggi. Jadi luas persegi panjang ini. Ya, kemudian sekali lagi saya tegaskan
nilai fungsinya ini didekati dengan polinomial ya, pakai aproksimasi polinomial. Oke. Kemudian yang kedua dengan metode trapesium ya. Jadi kita ambil rata-rata tingginya. Jadi sebenarnya ini FA ditambah FB dibagi 2, ini rata-rata tinggi ujungnya ya, rata-rata tinggi ujungnya. Ya, jadi tengah-tengahnya, kalau ini misalnya FB-nya, ya FB ditambah FA per 2, jadi tengah-tengahnya. Ya, tengah-tengahnya berarti di sekitar sini. Nah, ya. Jadi ada titiknya di sini misalnya ini adalah C aksen misalnya, ya. Tapi C aksennya tidak pas di tengah, beda dengan ini. Yang ini pas di tengah. Ya. Ini kita tidak penting C-nya di mana, yang penting kita ambil ya rata-rata dari FA ditambah FB. Oke. Kemudian B min A sama ya. Ya, ini delta X. Delta X. Ya, jadi dari B dikurangi A ya. Lebar trapesiumnya, lebar trapesium. Ya, lebar trapesium. Oke ya. Jadi ini sebenarnya penghitungan luas trapesium ini ya. Ya, A, B, SB, FA. Ya, kalau ini dianggap sebagai titik ya. Ya, kalau titik koordinat ini tentu bukan A ya. Ya, A,0, B,0, ya, ini A, FA, B, FB. Ya, titiknya ya. Oke, dan ketiga dan terakhir ya, ketiga alias terakhir ya metode Simpson. Ya, titik representasinya ini ya diambil dari rata-rata 3 titik ya, 3 titik, nanti ada yang bisa 4 dan seterusnya. Dari 3 titik, titik A, titik B, dan titik C. Ya, tetapi bobotnya berbeda. C-nya ini diambil titik tengah ya. Ini C, titik tengah antara A dan B. Tapi bobot yang titik C ini lebih berat. Ya, jadi ini 4 kali. Ya, bobotnya 4 kali. Jadi ini rata-rata tertimbang ya antara 3 titik. Ya, nilai fungsinya di titik A, di titik C, dan di titik B. Ya, tapi bobot di titik C-nya 4 kali. Ya, dibagi 6 kan. Ya, dibagi 6. Oke. Ya, kemudian ini lagi-lagi adalah lebar interval antara A sampai B. Ya, ini ya. Jadi semuanya pakai titik rata-rata, jadi bisa dianggap rata-rata. Ya, rata-rata. Ada rata-rata yang dianggap rata-rata. Ya. Ada yang diambil dari titik tengah, ya. Ada yang diambil dari ujung-ujungnya, ada yang diambil dari kombinasi kedua tadi, metode pertama dan kedua, tapi yang titik tengahnya bobotnya dilebihkan, ya, bobotnya dilebihkan. Oke ya, itu 3 metode tadi. Oke, sekarang silahkan coba kalian kita lihat ya. Ini ada fungsi, ada x kuadrat, fx sama dengan x kuadrat, ada fx sama dengan x pangkat 4 dan seterusnya. Ini ada banyak contoh. Ya, sekarang kita lihat yang x kuadrat. Ya, jadi kalau kita hitung secara analitis, ya kita dapatkan integral x kuadrat ya terhadap x ya diintegralkan terhadap x pada rentang 0 sampai 2, hasilnya ini ya 2,667 ya. Kemudian kalau kita gunakan, tapi ini tidak pendekatan aproksimasi fungsinya ya, karena fungsinya udah ketahuan ya. Tidak kita aproksimasi fungsinya, real dengan nilai fungsinya ya. Ya anggap saja fungsinya diketahui di titik 1 gitu ya. Di titik 0, di titik 2 ya, 0, 1, 2 nilai fungsinya diketahui. Tapi anggap saja kita tidak tahu persamaan fungsinya. Anggap saja begitu ya. Oke. Kemudian ya dengan metode midpoint titik tengah ya kita dapatkan hasilnya ya integralnya ini aproksimasinya sama dengan 2. Ya aproksimasinya sama dengan 2. Errornya sekitar 0,667.
Kemudian dengan metode trapesium, ya ujung-ujungnya ya, S0 dan S2, kita cari rata-ratanya, ya 0 dengan 4, rata-ratanya 2 ya, dibagi 2 aja. Jadi 2 ya dikali 2 lebarnya. Dapat 4,0. Ya, sehingga errornya sekitar 1,333. Ya. Oke, kemudian dengan metode Simpson, ya, kita ambil 3 titik, ya, kita hitung rata-ratanya, ya, kita hitung rata-ratanya, kemudian ya kita kali lebarnya, ya, kita kali lebarnya dapat 2,667. Oke ya, errornya 0, ya, kebetulan, kebetulan. Untuk kasus ini errornya 0, ya, untuk kasus ini errornya 0. Oke ya, nah untuk soal lain bagaimana? Silahkan dicoba. Ya, coba yang mana? Yang X pangkat 4 dengan 1 per X plus 1. Cari ini apa integral realnya ya. Ya, coba dihitung. Belum setengah jam kan? Pak, izin nanya Pak. Ya. Pak, misalnya yang kayak sin X dan kawan-kawan itu jadinya harus dijadikan polinomial dulu atau tetap dimasukin gitu Pak? Gimana? Kalau misalnya fungsinya kan kayak X kuadrat itu polinomial kan Pak. Kalau misalnya kayak sin X dan sebagainya yang nggak polinomial gitu, itu harus dijadikan polinomial dulu jadinya Pak. Tidak usah. Langsung aja dikerjakan. Kan bisa dapat nilai fungsinya. Ini kita hanya ini aja ya, simulasi nih sebenarnya. Fungsinya diketahui. Kalau kita, sorry bukan simulasi, ini di apa realnya sih tidak diketahui fungsinya ya. Sekali lagi, apa namanya untuk metode numerik, fungsi ya persamaan fungsi yang sesungguhnya itu tidak diketahui. Ini karena kita hanya ingin membandingkan metode. Ya, sekali lagi ini hanya untuk membandingkan metode. Kalau cara apa ini kan secara analitis menghitungnya gampang. Ya, kemudian dengan metode ini kira-kira errornya berapa besar? Ya, kalau realnya sih hanya seperti contoh soal-soal sebelumnya gitu, hanya diketahui nilai fungsi, ya nilai dari suatu fungsi, nilainya di misalnya di 3 titik misalnya di 3 titik, ya sekian. Maka mau tidak mau kita harus aproksimasi fungsinya, ya mengaproksimasi fungsinya. Kalau untuk metode yang sederhana ini, mungkin nggak perlu mengaproksimasi fungsinya, bisa. Kalau titiknya diketahui misalnya ada 2 titik. Ya, kalau 2 titik berarti kita gunakan ya metode trapesium ya, metode trapesium. Kalau hanya diketahui 1 titik juga masih bisa. Ya, pakai titik tengah. Anggap aja titik yang diketahui titik tengahnya. Ya, diketahui 3 titik. Nah, bisa semuanya bisa. Ya, pakai semuanya bisa. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kalau ingin lebih baik, tadi kan ya, ketika lebar persegi panjang, saya sebut persegi panjang saja ya, itu kecil, ya, itu errornya akan semakin kecil. Nah, jika kita mau melakukan itu, maka kita harus aproksimasi dulu dengan polinomial. Ya, kalau diketahui 2 titik, ya kita gunakan sampai suku kedua saja. Ya, kalau 2 titik, ya seperti itu. Ya, bisa pakai metode Lagrange, ya, atau yang lain juga boleh.
Ada ini. Berarti kayaknya di belakang gitu ya. Jadi nggak ke copy. Ah, udah ketahuan. Oke, tetapkan X pangkat 4 ya. Integral, ini tadi rentangnya berapa tadi? Dari 0 sampai 2 ya. Integral 0 sampai 2 X pangkat 4 dx. Ya, ini sama dengan 1/5 X pangkat 5. Dari 0 sampai 2. Jadi yang 32/5 ya. 32/5. Ya, dapat berapa ini? 6,4. Ya, ini ya nilai eksaknya, exact numbernya seperti ini. Kemudian kalau kita pakai midpoint, ya, berarti kita butuh titik tengahnya. Ya, F1 ya, sama dengan 1/4 sama dengan 1. Sehingga yang integral 0 sampai 2 X pangkat 4 dx dengan metode midpoint nilainya mendekati ya pertama ini 2 min 0 gitu ya dibagi 2. Oh, nggak pakai dibagi 2 nih ya, karena pakai midpoint hanya pakai satu titik ya, yang dikali F1 ya, F1 ya, alias ini ya, jadi 2 dikali 1. Jauh sekali ya, jauh sekali. Kemudian pakai metode trapesium. Kita butuh F0. F0 sama dengan 0/4. F2 sama dengan 2/4. Sama dengan 16 ya. Oke. Kemudian integral dari 0 sampai 2x pangkat 4 dx. Ya, ini mendekati yang sama ya. 2, langsung aja 2 dibagi 2 dikali 0 ditambah 16 ya, ditambah dengan 16. Oh, besar sekali ya, errornya besar sekali. Oke, kemudian pakai metode Simpson ya, kita butuh satu lagi ya, F0 sudah, sudah ada ya, F1, F0, F2 sudah ada. Jadi dengan metode Simpson, di metode yang pertama, metode yang kedua, kemudian metode yang ketiga, integral 0 dari 2x pangkat 4 dx nilainya mendekati 2 yang S ini 2, rentangnya dibagi dengan 6.
dikali ya 0 ditambah 4 dikali 1 ya. 1 ditambah 16. Jadi ini sepertiga ya, 20/3. 20/3 jadi 6 ya, sisa 2/3 ya, 6, 7. Ini kecil ya, lebih kecil. Oke, kemudian ya untuk integral dari 0 sampai 2, 1 per x plus 1 dx ya. Ini apa nih? Integralnya apa? 1 per x plus 1 jadi ln ya. Ln ya x plus 1 pada rentang dari 0 sampai 2. Ya, saat 0 ini 0 ya. Ini jadi sama dengan ln 3. Ln 3 itu berapa? Coba yang punya kalkulator. 1,0986, Pak. 1,0986. Iya, jadi 9. Ya. Sekarang kita hitung F0. Kita siapkan semuanya aja dulu ya. F0 sama dengan 1. Kemudian F1 sama dengan 0,5. Kemudian F2 sama dengan 0,333. Ya. Kemudian metode yang pertama ya, integralnya didekati ke per x plus 1 dx. Ya, ini nilainya didekati dengan ya 2 dikali dengan F1 0,5. Wah, R-nya kecil juga nih. 1 ya. Ya. Kemudian metode kedua ya, integralnya ini didekati dengan ya 2 per 2 dikali dengan 1 ditambah 0,333. Jadi sama 1,333. Ya. Metode ketiga ya, integralnya didekati dengan ya 1/3 aja langsung ya. 1/3 dikali 1 ditambah 4 kali 0,2. Nah, 5 sorry. Ya, ditambah 0,333. Jadi sama dengan ya 2, 3, 3,333 dan seterusnya dibagi 3. Jadi sama dengan 1,111. Paling kecil ya. Metode Simpson jauh lebih kecil. Ya. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nanti untuk presensi hari ini ya, kalian kerjakan ini ya, salah satu dari 3 ini. Membandingkan 3 metode ini ya, untuk presensi hari ini supaya nggak lupa. Oke. Integralnya tetap 0 sampai 2, Pak. Iya, tentang nilainya dari 0 sampai 2. Oke ya. Pilih aja salah satu ya. Oke. Nah, lantas estimasi errornya itu bagaimana? Nah, ini yang lupa ya. Nggak terkirim ya. Ya, ini yang tidak terkirim. Oke. Jadi, kalau kita lihat metode midpoint, ya, ini lagi-lagi dengan menggunakan deret Taylor ya. Ya, ini residual dari deret Taylor. Ini semuanya residual dari deret Taylor. Ya, kalau kita lihat ini sampai turunan kedua, berarti dihitung sampai 2 suku pertama. Ya, dihitung ya fungsinya didekati dengan
sampai 2 suku pertama. Ya, 2 suku pertama artinya ya kalau 2 suku pertama berarti butuh 2 titik ya, butuh hanya 2 titik sebenarnya. Ya, X0 dan X2. Ya, butuh 2 titik. Ya. Demikian juga yang metode trapesium. Ya, 2 titik juga. Ya, tapi yang ini rentangnya 2H. Ya, dianggap 2H gitu ya. Jadi H di sini ya, ini adalah setengah dari rentang nilai antara X0 sampai X2. Gitu ya. Rentang nilai dari pengintegralan. Oke. Sedangkan yang ini, H yang ini, ya, ini sama dengan delta X gampangnya gitu. Kalau ini setengah delta XH-nya. Yang ini, ya, H-nya adalah delta X-nya. Ya, selisih antara X1 dengan X0. Oke, ya, ini juga dengan 2 titik. Jadi fungsinya diaproksimasi ya dengan polinomial sampai 2 suku pertama saja. Bisa pakai metode Legend. Ya, kalau diketahui, jadi minimal diketahui 2 nilai ya. 2 titik dari nilai fungsi. Ya. Kemudian yang metode Simpson, kalau kita lihat, ya ini sebagai sampai turunan ketiga, ya. Sampai turunan ketiga itu artinya 4 suku ya, 4 suku. Ya, kalau 4 suku itu minimal 4 titik ya, 4 titik, tapi ini hanya 2 titik. Tapi itu tidak terlampau penting lah, ya, tidak terlampau penting. Intinya ini bisa didekati, ya. Jadi metode ini bisa digunakan minimal kalau kita tidak perlu mengaproksimasi polinomialnya, minimal 3 titik diketahui. Nilai fungsinya di 3 titik diketahui. Ya, nilai fungsinya di 3 titik minimal diketahui. Kalau ini, ya, ini juga minimal 3 titik diketahui. Kalau kita tidak ingin mengaproksimasi ya dengan polinomial. Atau 1 titik tengahnya diketahui. Seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Kalau hanya 2 titik yang diketahui ini, berarti kita harus mengaproksimasi dulu ya dengan polinomial. Paham ya maksudnya ya? Karena untuk mendapatkan X1-nya. Ya, ini untuk kondisi real ya. Kondisi real di mana fungsi fx tidak diketahui. Kita hanya punya beberapa contoh nilai fungsinya. Ya. Ya. Sedangkan ini kalau diketahui 3 titik, ya maka bisa kita lakukan tanpa mengaproksimasi fungsinya dengan polinomial. Ya, kalau hanya dengan metode ini ya, dengan metode ini. Jadi kita mendekati integralnya hanya dengan gampangnya tadi ya, dengan titik representasi ya, representasi dari rata-rata nilai fungsinya. Nah, dianggap begitu ya, dianggap begitu. Hanya metodenya beda-beda. Kalau yang ini representasi atau rata-rata nilai fungsinya, jangan rata-rata ya, nggak pas ya. Representasi nilai fungsinya pada rentang X0 sampai X2 itu ada di tengah, gitu ya. Yang metode midpoint. Ya. Sedangkan metode trapesium, ya, representasi dari nilai fungsinya adalah rata-rata ujungnya, titik ujungnya. Ya. Kemudian metode Simpson, ya, ini ada 3 titik, ya, 3 titik. Kemudian titik tengahnya yang bobotnya paling tinggi. Jadi rata-rata, ya, rata-rata tinggi 3 titik dengan memiliki bobot rata-rata berbobot ya. Ya, titik tengahnya bobotnya lebih besar 4 kali. Nanti ada juga yang 2 kali nanti. Ya ada ini. Tapi kita lihat yang di sini aja ya, metode yang sederhana. Oke. Itu jadi seperti itu metode yang ini. Oke ya, paham sampai sini ya? Sedangkan ini adalah errornya. Artinya kalau melihat ini, jadi ini error maksimum ya, bisa dikatakan ini error maksimum. Ya, pada dalam prakteknya error yang kita dapatkan nanti akan lebih kecil dari ini. Ya, akan lebih kecil dari sini. Ya. Oke.
Ini metode yang sederhana. Materi kita hanya sampai sini. Ya, materi kita hanya sampai sini. Ya, tetapi sebenarnya ya kalau kita sedikit mengulas tentang integral, ya, yang tadi sudah kita bahas sebenarnya. Jadi integral dari A sampai B, ya, fungsi fx, ya, yang diintegralkan terhadap x, ya, ini sama dengan, ya kan, limit, ya, kalau ini integral 5, ya, ini h-nya n-nya deh, n-nya mendekati tak hingga, alias h-nya mendekati delta x saja deh, delta x-nya mendekati 0. Ya, ini sigma, jadi ya, jadi ini i mulai dari 0 sampai n, gitu ya, delta xi, ya, dikali dengan f xi tar. Nah, tar ini adalah titik representasi, ya, titik representasinya. Kalau di integral, ya, xi-nya ini bisa jadi saat i-nya 0, ini xi 0 gitu jadinya, ya. Jadi titik yang paling batas kirinya yang dijadikan sebagai representasi. Ada juga yang menggunakan, ya, titik tengah misalnya. Ya, bisa juga ada juga yang menggunakan titik ujung kanannya. Ya, dari interval-interval yang kecil tadi. Oke, ya. Jadi ketika n-nya mendekati tak hingga, otomatis delta xi-nya jadi mendekati, ya, delta xi jadi mendekati 0. Ya, dan ini sama dengan, dan ini adalah, ya, definisi dari integral Riemann, ya, integral Riemann, ya. Jadi yang tadi kita dekati. Nah, sekarang kita pendekatannya n-nya untuk integrasi numerik, n-nya tidak bisa tak hingga, ya, n-nya tidak bisa tak hingga, ya, n-nya adalah sebuah nilai tertentu. Semakin besar n, error-nya akan semakin kecil. Kenapa semakin besar n, error semakin kecil? Tadi kita pakai rumus delta x-nya ini adalah h, ya. H, ya, delta x-nya adalah h. Yang dari teorema sebelumnya, error sangat dipengaruhi, bukan sangat, error dipengaruhi secara langsung oleh h, ya. Oleh h. Ya, error dipengaruhi oleh h. Nah, hilang. Tadi saya hilang apa? Ya, tadi ini sigma ya, limit h n mendekati tak hingga, ini tadi delta x alias h, ya, alias h ini mendekati 0 gitu, ya. Kemudian ini delta x i f x i tar, ya, i-nya mulai dari 1 sampai n. Oke, ini adalah integral Riemann. Nah, tadi kan kita pakai h, errornya tergantung dari h tadi, ya. Artinya semakin misalkan kita punya data, kita dapat data, hanya diketahui nilai fungsinya di dua titik, ya, di titik A dan di titik B, ya, di titik A dan di titik B. Kemudian nilai fungsinya misalnya gini, ini f A, kemudian ini f B, ya. Dalam dalam materi yang sudah kita pelajari saat kita belajar aproksimasi polinomial, kalau diketahui dua titik, maka fungsinya jadi fungsi linear, ya. Polinomial kolokasinya adalah fungsi linear, ya. Oke, ya, jadi dia akan jadi garis fungsi linear. Oke, jadi garis seperti ini. Nah, ya, fungsi linear ini, ya, yang menjadi aproksimasi polinomial berderajat 1, ya, polinomial berderajat 1 karena diketahui dua titik, ya, hanya dua titik yang diketahui. Oke, kita dapatkan fungsi, ya, anggap aja ini px gitu, ya, px. Oke, nangkep ya sampai sini, ya. Kemudian tadi kita punya tiga metode. Ya, midpoint, ya, trapesius, dan metode Simpson. Kalau tadi kan kita langsung, ya, langsung kalau pakai trapesium langsung kita FA
ditambah FB dibagi 2 dikali B min A, gitu ya. Ya, metode trapesium. Oke. Tapi kalau kita sudah punya aproksimasi nilai fungsinya dengan polinomial Px, maka kita bisa pecah ini. Jadi lebih kecil lagi, kemudian kita lakukan ya proses yang sama dengan tadi, metode, misalnya metode trapesium tadi. Ya, terbayang ya. Ya, sehingga errornya akan jadi lebih kecil. Ya, secara teoritis errornya akan jadi lebih paham. Ya, termasuk juga metode midpoint atau metode Simpson. Ya, dan metode Simpson nanti variannya ada banyak. Ya, ada banyak variannya. Tapi semuanya sama-sama ada errornya. Ya. Tentu error metode Simpson lebih kecil karena tadi H pangkat 5 ya. H pangkat 5. Ya. Oke, kira-kira materi kita sampai sini. Ya, lewat ya setengah jam. Ya, rapat 45 menit. Oke, kira-kira ada pertanyaan silakan. Silakan, ada pertanyaan. Ini dibaca aja. Nanti saya kirim ulang aja ya. Saya kirim ulang. Ya. Silakan, ada pertanyaan sampai sini. Mudah-mudahan bukan karena ngantuk ya. Mudah-mudahan kena paham ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Rehan, ada pertanyaan? Atau Irfan? Kalau nggak ada paling kisi-kisi UAS, Pak. Oh iya, lupa ya. Ya, kisi-kisinya intinya begini. Kita soalnya tetap seperti sebelum-sebelum ini, ya, soal esai. Ya, paling soalnya antara 4, 5, 6 soal, 4 sampai 6 soal ya. 4 sampai 6 soal ya, dan diusahakan soalnya itu ya keluar dari setiap materi. Kisi-kisinya itu aja. Jadi setiap materi kalian pelajari baik-baik. Kemudian saya masih akan menerapkan sistem yang seperti sebelum ini. Ya, jadi intinya kalian pelajari baik-baik ya. Kalian belajar sebaik mungkin ya. Saat ujian kalian coba jawab dulu semuanya ya sebisa mungkin tanpa melihat buku dan catatannya ya. Kalau memang rasanya tidak mungkin misalnya ya sangat kecil misalnya nilainya atau paling nggak misalnya kurang dari 50% dan rasanya kalian kalau buka buku bisa ya, maka silakan kalian boleh buka buku, tapi jangan lupa menuliskan sistem ujiannya. Ya, jangan lupa menuliskan sistem ujian. Kalau lupa nanti saya anggap kalian pilih nomor 3. Atau nggak usah deh, saya pilih nomor 2 ini aja deh, dua metode aja deh. Ya, jadi cari di internetnya nggak boleh ya. Ya, jadi hanya boleh buka buku atau tutup buku. Jadi ya pilihannya hanya 2 itu aja ya. Jadi kalau kalian lupa menulis, saya anggap buka buku ya. Jangan nanti kalian lupa nulis, habis itu WA saya atau email saya, Pak, maaf tadi saya lupa nulis. Ya, oke ya. Saya terima WA itu kalau kalian, Pak, saya lupa menuliskan bahwa ya bukan lupa menuliskan, lupa mengganti. Saya tulis 1. Jadi di awal kalian tulis aja sistem ujian 1 gitu, tutup buku gitu ya. Sistem ujian 1, tutup buku. Ya, tapi nanti pas ternyata hasilnya membahayakan gitu ya. Ya udah buka buku deh. Terus kalian lupa ya mengubah jadi 2. Ya, kalian boleh WA saya atau email saya. Pak, maaf tadi saya buka buku, lupa belum saya ganti. Gitu ya. Gitu aja deh. Jadi 2 sistem aja. Jadi maksimalnya 100 poin atau 80 poin. Gitu ya.
Jadi kalian pastikan kalau mau buka buku, pastikan bahwa hasilnya ya bisa lebih baik walaupun dikali 0,8. Ya, misalnya gini, gampangnya ya. Anggap saja kalau tutup buku nilai kalian hanya 60 poin. Ya, kalau buka buku bisa 90 kali 0,8 jadi 72 poin. Kan lebih menguntungkan. Ya, jangan sampai misalnya kalau tutup buku kalian dapat 60 poin, buka buku jadi 70 kali ya, 70 kali berapa tadi? 0,8. Jadi 56 poin, berkurang kan? Ada yang gitu. Udah buka buku, udah cari internet, nilainya masih jelek juga gitu. Saya bingung apakah kalau tutup buku jauh lebih jelek lagi gitu. Ya, sudah buka buku, cari di internet, kan 75% ya. Itu kalaupun belum dikalikan 75, 0,75, nilainya masih 60 gitu kan. Nah, saya bingung tuh mau ngaliin 0,75 jadi bingung gitu ya. Ya, tapi kalian harus di awal harus ini kan ya, harus apa namanya paksakan bahwa kalian ujian tutup buku gitu ya. Ya. Jadi sistem ini saya buat hanya supaya kalian berlaku jujur ya. Ya, itu aja. Jadi tidak ada istilah kepepet gitu ya. Maaf Pak, tadi saya kepepet Pak gitu. Karena nggak bisa sih, jadi saya nyontek gitu kan. Kan jadinya nyontek. Ya, saya tidak mau seperti itu ya. Ya, kita jujur-jujuran aja lah. Oke, kira-kira itu. Jadi pelajari aja semua materi. Ya, biasanya akan dibuat soal masing-masing satu. Ya, kira-kira itu. Oke, depan ya. Seperti Ya. itu ya, kisi-kisinya semuanya ya, kisi-kisinya itu. Ya, dosennya kan cuma 2 ya, cuma saya dan Pak Rindang. Ya, biasanya Pak Rindang nanti buat soal lebih banyak biasanya. Ya, nanti saya melengkapi aja materi yang belum ada. Kira-kira itu. Ya, insya Allah nggak sulit-sulit kok. Tidak sulit-sulit. Ya, harapannya kalian bisa dapat nilai bagus, tapi tentu kalian harus belajar ya. Oke, itu aja. Oke, cukup ya hari ini. Kita akhiri saja. Ya, presensi. Tadi sudah ya, presensi untuk presensi hari ini sudah. Ya, baik. Ya, kita akhiri pertemuan hari ini. Ya, saya doakan mudah-mudahan UTS-nya kalian baik, UAS-nya lebih baik lagi, naik semua ke tingkat 4. Ya, saya tidak tahu, mungkin tingkat 4 sudah bisa jadi offline barangkali, karena konsultasi dengan dosen pembimbing kan agak rumit ya, kalau online terus gitu. Paling bisa pakai Google Meet atau Zoom Meeting dan sebagainya. Ya dinikmati saja, tapi yang jelas mulai tahun ini banyak perubahan dari komputasi statistik berkaitan dengan skripsi ya. Seminar dengan dosen, sidang dengan dosen yang sama. Tapi waktunya lebih singkat. Ya, tenang, waktunya lebih singkat. Dan kakak kelas kalian sudah sebentar lagi ada sidang. Padahal yang statistika belum seminar. Jadi nanti kalian harus buru-buru kalau sudah naik tingkat 4 ya, harus mulai cari-cari topik ya. Oke, itu saja dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Pak, warahmatullahi wabarakatuh. izin foto dulu, Pak. Oh iya, baik. Ya. Nah, rekodnya mati dulu nih. Oh iya, bentar.